mengutuk negara orang dengan macam-macam hinaan. Warga negara Malaysia ni pemalas, pergi ke Mekah dengan duit haram lah, tak ada warga asing, Malaysia tak maju lah, macam-macam dia buat andaian. Malaysia ketar-ketir. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya itu kadang-kadang pelik geng. Setiap ada pembangunan sikit di Indonesia, netizen-netizen Indonesia ini cakap jiran kita Malaysia itu ketar-ketir. Dan yang baru-baru ini tentang TKI dan juga TKW. Kan di bulan-bulan ini Malaysia ini tengah menutup para pekerja dari Indonesia. Lalu sombongnya orang Indonesia ini mengatakan kalau tak ada pekerja dari Indonesia, Malaysia itu ketar-ketir, akan bankrupt, katanya macam itu. Tapi ini ditanggapi oleh seorang warga tempatan Malaysia ataupun TikToker Malaysia yang mengulas tentang hal ini, dan dia orang ini sudah agak berumur ya, jadi dia orang ini jauh lebih berpengalaman. Apa tanggapan dia orang ini? Malah ditertawakan. Kita tengok dulu videonya. Mengutuk negara orang dengan macam-macam hinaan. Warga negara Malaysia ni pemalas, pergi ke Mekah dengan duit haram lah, tak ada warga asing, Malaysia tak maju lah, macam-macam dia buat andaian. Malaysia ketar-ketir. Apa yang diketar-ketir tu pakcik tak tahu. Tapi bila kerajaan tutup permit, pada muka meroyan, suruh kerajaan buka balik kan, sebab nak masuk tak boleh. Warga mereka berlumba-lumba nak dapatkan IC merah. Kutuk Malaysia nombor 1. Lepas tu ramai duk tanya macam mana nak dapatkan IC merah. Sampai kat yang kosong dekat Malaysia ni pun boleh tanya macam mana dia kalau kosong nak dapatkan IC kat Malaysia. Hakikatnya warga asing ni memang nak sangat dapatkan IC Malaysia, nak sangat jadi rakyat Malaysia, tapi mengutuk, menghina negara Malaysia. Yang pada intinya yang dibicarakan oleh Pak Cik tersebut, sebetulnya banyak orang-orang Indonesia ini yang nak teringin menjadi warga tempatan Malaysia. Akan tetapi dia orang itu tak boleh mendapatkan itu, lalu membuatlah hujatan-hujatan yang tak sedap apabila kita dengar geng. Ya wajar kalau orang Indonesia itu nak teringin menjadi warga tempatan Malaysia. Karena kenapa? Dari segi pembangunan di sana itu meluas, merata ya. Dan yang paling boleh dirasakan oleh semua rakyatnya yaitu tentang ekonomi geng. Di Malaysia itu geng ya, kemasukan dan pengeluarannya itu sangatlah sesuai. Oke, saya kasih contoh yang paling ringan saja ya. Ini sudah beberapa kali sih saya juga bahas. Ini gaji pekerja di Malaysia satu hari itu boleh rata-rata aja lah, tak payah tinggi-tinggi lah, rata-rata aja. Pekerja kebun saya yang pernah saya alami ya, karena saya 8 tahun geng kerja di Malaysia itu. Pekerja kebun itu minimal satu hari boleh mendapatkan 100 ringgit Malaysia geng. Minimal itu. Boleh mendapatkan 200 lebih tergantung macam mana kita cara kerjanya. Karena saya itu kerjanya kira borongan ya geng. 100 ringgit Malaysia dalam satu hari itu kalau kita belikan beras saja itu mendapatkan 3 beg, masih ada sisa uang. Itu kerja satu hari. Satu beg itu rata-rata, satu beg itu 10 kilo. Berarti yang bermakna boleh mendapatkan 30 kilo beras. Itu yang standar lah, bukan yang baik, bukan yang buruk, yang standar yang kita makan sudah selesai lah. Nah, sekarang kalau di Indonesia, ini mohon maaf ya, mohon maaf bukan saya ini merendahkan negara saya sendiri. Kalau di Indonesia kerja dalam satu hari berangkat, kalau di kampung saya ini ya, berangkat pukul 6.30 atau setengah 7 itu sampai pukul 12, istirahat 1 jam. Lepas itu kerja lagi sampai petang pukul 4 lebih hingga pukul 5 lah. Itu mendapatkan berapa?
Rp100.000. Sama-sama 100, sama-sama di perkebunan, itu pun di ladang ataupun juga di sawah, sama-sama 100. Apabila kita belikan beras ya di Indonesia, di sini standarnya beras itu 15.000. Baru dapat berapa kilo? 2, 4, 6 kilo, lebih kurang 7 kilo, geng. 7 kilo beras yang standar itu kalau di Indonesia dalam kerja satu hari. Kalau di Malaysia 30 kilo, perbandingannya macam itu. Itu hanya beras saja. Belum lagi tentang ketertiban, SDM, lagi pendidikan, kesehatan, minyak petrol, minyak makan. Dan di Malaysia itu banyak yang barang-barang yang bersubsidi, dan itu boleh dinikmatin warga asing. Nah, warga asing yang menikmati barang bersubsidi di Malaysia, dia orang pasti nak teringin menjadi warga tempatan Malaysia. Itu alasannya. Akan tetapi, kita nak teringin menjadi warga tempatan Malaysia ataupun boleh mendapatkan IC merah aja lah, itu pun tak mudah, geng. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita lewati. Salah satunya yaitu menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Itu pun belum tentu juga, tergantung. Nah, karena dengan konten-konten seperti ini lalu menimbulkan pro dan kontra, dan dampaknya ini ke seluruh influencer Indonesia yang berada di Malaysia dan juga influencer Indonesia yang membahas Malaysia. Saya akan tunjukkan salah satu konten kreator yang cukup besar di Malaysia. Dia orang itu juga kena kecaman ataupun kena hujatan dalam kolom komentarnya. Lalu beliau itu membuka suara agar menstop, yang pada intinya judulnya itu jangan libatkan saya dengan hal ini. Macam mana percakapannya dan siapakah beliau? Dia ini orangnya sangatlah baik dan cantik ini, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Video ini saya buat untuk menanggapi orang-orang yang meminta saya untuk merespon kegaduhan yang terjadi di TikTok. Yang katanya ada yang menghina dan merendahkan Malaysia melalui konten-konten dan juga komen-komennya. Lalu meminta orang tersebut untuk dihalau atau diusir keluar dari Malaysia. Dan yang minta saya buat respon ini bukan cuma 1 atau 2 orang yang minta saya ya, tapi itu coba deh Anda baca kolom komen di YouTube saya akhir-akhir ini. Banyak banget yang isinya menuliskan nama-nama yang lagi ribut itu. Kalau sikap saya sih ya yang jelas saya tidak akan ikut campur. Saya tidak mau terlibat. Saya tidak mau jadi batu api yang makin membuat panas perkaranya. Karena tujuan awal saya membuat YouTube ini sekitar 4 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi kepada saudara-saudara saya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini. Semua informasi saya coba bahas. Tentunya informasi yang saya tahu, walaupun itu hanya sedikit dan sangat singkat. Entah itu informasi tentang peraturan di Malaysia, tentang peraturan di Indonesia yang ada kaitannya dengan orang Indonesia yang tinggal di luar negara. Kemudian juga informasi tentang perundang-undangan immigration dan yang lain-lainnya. Yang penting video saya itu mengenai info ada manfaatnya bagi yang nonton. Jadi nggak buang-buang waktu dan buang kuota internet. Sia-sia kan Anda sudah buang waktu dan kuota internet untuk nonton YouTube saya tapi nggak dapat ilmu apa-apa. Karena saya pikir dengan memberikan informasi peraturan macam-macam saat ini yang dengan memakai bahasa Indonesia ini akan lebih mudah dipahami oleh orang Indonesia juga karena kan bahasanya sama. Jadi kalau ada keributan, ada perselisihan, pastinya saya tidak mau ikut-ikutan. Karena yang begitu itu bukan tujuan saya ada di YouTube ini. Coba deh kalau Anda ada waktu ya dilihat, di scroll tuh ke bawah, scroll video-video saya yang sebelumnya ini hampir ada 700 video yang saya produksi sejak awal kemunculan saya. Apa ada satu
satu video aja isinya yang saya itu menggosip atau saya menjelek-jelekan orang. Saya yakin Anda nggak ketemu itu. Karena saya sangat-sangat menghindari membuat video yang nggak ada gunanya begitu. Karena saya tahu, buat video jelek-jelekin orang atau jelek-jelekin negara itu manfaatnya apa sih? Apa bisa bikin saya kaya raya? Kan enggak ya. Yang ada nambah-nambahin dosa. Di internet ini sudah begitu banyak konten orang Indonesia bergaduh dengan orang Malaysia. Orang Malaysia bergaduh dengan Indonesia. Saya nggak akan ikutan. Bukannya saya nggak peduli ya, tapi karena bagi saya Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang saya cintai. Indonesia dan Malaysia memiliki posisi yang sama di hati saya. Jangan harap ya saya akan membuat video yang isinya menjelek-jelekan Indonesia ataupun menjelek-jelekan Malaysia. Kalau saya buat video tentang kebaikannya Malaysia, ya saya tidak akan pernah membanding-bandingkannya dengan Indonesia. Begitupun kalau saya membuat video tentang kebaikan Indonesia, saya tidak akan pernah membanding-bandingkannya dengan Malaysia. Kayak, nih kalau di Indonesia begini, kalau di Malaysia begini. Di Malaysia begini ya, Indonesia begini. Enggak, itu saya nggak akan pernah nyinyir yang begitu. Karena semua negara yang ada di planet bumi ini pasti ada baik dan buruknya. Nggak ada negara yang sempurna dalam segala sisi, itu nggak ada. Kalau mau dicari jeleknya, ya kita akan dapat jeleknya. Tapi kalau akan cari kebaikannya, ya kita dapat kebaikan pula. Peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu juga yang saya terapkan. Ketika kita sedang berada di mana, ya disitulah tempat yang harus kita hargai. Kalau kita sedang berada di Malaysia, ya kita hormati peraturannya, kita taati hukumnya, norma-norma masyarakatnya. Sama halnya kalau misalnya nih ada gitu ya orang yang sindir-sindir saya baik di media sosial gitu, saya nggak akan pernah sindir balik. Ya biasalah ya yang namanya orang nggak suka dengan kita, karena rasa dengki, rasa iri hati, rasa cemburunya orang lain dengan kita itu kita tidak bisa mengkontrolnya. Lagian siapa sih di dunia ini yang nggak punya musuh ya? Semua orang pasti punya itu. Bagi saya selama itu bukan fitnah dan bukan pencemaran nama baik, saya nggak tersinggung. Dan seringnya saya bersikap diam aja. Diam aja saya mau disindir-sindir juga. Nggak perlu saya balas sindir-sindir. Karena saya percaya orang yang jahat sama kita akan dapat balasannya juga dari perilaku jahatnya itu. Tidak perlu kita yang membalas, suatu saat dia juga akan dapat balasannya. Karena hukum karma itu benar-benar berlaku loh. Tapi lain halnya kalau saya itu difitnah atau ada yang melakukan pencemaran nama baik terhadap saya, ya pasti saya tidak akan diam aja. Pasti saya akan mencari peguam atau pengacara, terus saya buat report ke balai polis dan kita selesaikan aja masalahnya di mahkamah. Saya males sih ya mau ribut-ribut di media sosial gitu. Lebih baik kita langsung aja berhadapan nih, bertemu di mahkamah atau pengadilan. Kita lihat nanti siapa yang akan dipenjara. Oke, jadi saya mohon ya kepada teman-temanku yang baik hati, yang sering nulis komennya di YouTube saya ini, yang sering menyebut nama si ini, si itu, si anu, kalau bisa disudahi ya, karena saya itu nggak akan bereaksi apa-apa. Kita yang damai-damai aja di YouTube saya ini. Kita jaga hubungan harmonis yang sudah ada ini antara Indonesia dan Malaysia. Kan lebih banyak manfaatnya ya. Kita rukun daripada kita bergaduh. Dan lebih berguna juga saya ada di jalur memberikan informasi nih. Selain membantu orang lain, ya saya harap saya juga dapat pahalanya. Karena membantu orang itu kan bukan hanya dengan berbagi sedekah berupa uang aja. Tapi dengan berbagi ilmu yang kita miliki itu juga bisa membantu kesulitannya orang lain. Udah segini aja. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada salah-salah saya selama ini. Saya Ika. Saya tahu geng dan juga kenal dengan Ika Wulandari. Dulu pernah bantu saya dan juga bantu kawan saya yang tengah lumpuh di TKI Malaysia yang terlantar, dan dibantu oleh beliau. Saat ini tuh alhamdulillah boleh sampai Indonesia dengan selamat dan dibiayai oleh kakak Ika Wulandari. Nah, kenapa dia orang itu mendapatkan komentar-komentar macam itu? Sebab kemarin-kemarin itu, mohon maaf ya, bukan saya ini menambah pergaduhan, karena kemarin-kemarin itu sangatlah viral cerita Ricky ataupun Ricky Sapari. Dia orang itu seorang orang Indonesia yang mempunyai jabatan atau bekerja di pihak KBRI Indonesia, dan kebetulan Kak Ika Wulandari itu juga mengenai di bidang hal tersebut. Jadi ya wajar kalau orang itu orang-orang ataupun netizen Malaysia itu membantu ataupun
meminta bantuan kepada Kak Ika Wulandari mengenai hal tersebut, akan tetapi Kak Ika Wulandari tak mau turun tangan karena dia sadar itu bukan hak dia orang macam itu, geng. Dan banyak juga sih di kolom komentar saya, bahkan setiap saya buat video itu ada yang komentar usir Ricky macam itu. Dan konten saya itu sebetulnya memang tak ada kaitannya dengan itu, tapi banyak orang yang komentar macam itu. Dan sampai saat ini si Ricky yang bekerja di kedutaan Malaysia, Indonesia yang berada di Malaysia itu sudah minta maaf dan juga klarifikasi karena ditangani oleh salah satu pemuda dari Malaysia, sangatlah tegas. Akan tetapi pemuda Malaysia itu belum puas hati, tapi bukan kepada si Ricky, akan tetapi kepada si Kokori. Kokori itu siapa dan apa yang tengah dia buat? Nah, kalau saya tunjukkan kepada korang, mungkin korang itu pelik, tapi tak apa, ini demi pembetulan saja ya. Nanti kalau yang baik kita ambil, yang buruk kita buang, itu saja ya. Oke, langsung kita simak saja video dari Kokori. Ini menjawab komentar Anda ya. Saya bukan nak mengapi-ngapikan hubungan kedua negara. Ini bukan untuk polemik, tapi kita cakap masalah ekonomi. Banyak orang yang tidak sadar ya kalau mengusir imigran gelap dalam jumlah yang sangat besar itu sama saja dengan mengusir banyak pelanggan dan juga banyak pekerja. Kalau negara nak mengetatkan hukum imigrasi, itu adalah hak negara Anda. Kami sebagai orang asing tidak bisa mencampuri urusan di negara Anda. Tapi harap Anda tahu, jika ada 100.000 orang yang diusir balik, berkurang 100.000 pekerja asing di negara Anda. Dan berkurang 100.000 penduduk di negara Anda. Dan di sejumlah orang itu, 100.000 orang itu, ada perputaran uang. Mereka terima gaji dari majikan, mereka belanjakan di negara Anda. Kalau 100.000 balik kampung semua, maka berkuranglah orang-orang yang belanja di kedai runcit tempatan, makan di kedai makan tempatan. Ya, yang pergi ke mall juga berkurang. Berkuranglah juga pemasukan negara dari macam-macam pajak, karena mereka kalau belanja barang-barang apapun terkena namanya GST atau SST, ya, pajak pertambahan nilai, pajak sales tax. Jadi ini akan berpengaruh kepada ekonomi tempatan. Kalau Anda cakap tak ada pengaruh, sila tengok nanti, ya. Dan jangan rindukan lagi pekerja-pekerja asing dari negara kami atau negara manapun. Drama terus berulang dan berulang. Tentukan sikap kalian, mau pekerja asing atau tak mau pekerja asing. Jangan dua muka. Itu masalah di negara Anda, ya. Satu pihak mengeluh karena kurang pekerja. Alamak, siapa yang cuci tandas saya? Siapa yang basuh pinggan, bantu saya basuh pinggan saya? Bersih-bersih rumah, jaga anak saya, jaga orang tua saya. Alamak, siapa yang panen kelapa sawit saya? Ya. Masuk pekerja asing banyak, lalu mengeluh lagi. Alamak, saya macam tamu. Ya. Saya macam tamu di negara sendiri. Inilah sikap-sikap yang dua muka, yang tidak konsisten. Satu pihak mengecam pekerja asing, selalu cakap teruk soal orang-orang asing. Tapi satu pihak, jika mereka tak ada di negara Anda, tak masuk lagi di negara Anda panik. Ya, Anda rindukan mereka. Ya. Mungkin pemerintah Indonesia harus melakukan moratorium permanen, tidak lagi kirimkan TKI dan TKW ke negara Anda. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak drama. Ya. Di negara kami sekarang sedang terjadi pembangunan, membina negara kami. Banyak sekali proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami memerlukan banyak sekali tenaga kerja. Jadi kita berharap warga kami boleh bekerja di negara kami sendiri. Kalaupun ada warga negara kami Indonesia ini yang hendak bekerja di negara lain, kita tutup
Ya, kita tidak mau lagi kirim tenaga kerja di negara Anda. Gaji terlalu murah, banyak drama. Nih geng, ini yang tengah dicari-cari oleh orang-orang tempatan Malaysia. Bukan hanya orang Malaysia saja, YouTuber ataupun influencer Indonesia yang berada di Indonesia itu pun juga banyak yang tengah mencari Kokori ini. Bukan mencari untuk mengecam ataupun gimana, bukan. Kita ini mencari untuk merangkul, untuk menasihati. Biar kenapa? Biar si Kokori ini tak mengulas dengan hal-hal yang tak sesuai dengan fakta. Sekarang gini Kokori ya, orang Malaysia itu sangat telah kompak untuk mengusir pendatang haram, dan tak ada takutnya dan juga tak pernah merasakan menyesal. Karena kenapa? Orang haram ataupun pati ya, pendatang asing tanpa izin, orang Indonesia yang berada di Malaysia itu merugikan negara dan juga merugikan masyarakat. Coba Kokori pikir ya, dari segi pemerintahan dia orang tak dapat kemasukan dari dia orang, karena dia orang ini haram ataupun menyalahi aturan. Yang keduanya, kalau dia ada kecoh, ada apa-apa, juga merusak suasana keindahan ataupun juga merusak kenyamanannya warga tempatan Malaysia. Yang ketiga, apabila ada apa-apa dengan dia orang yang tanpa ada dokumen, misalnya macam sakit, mohon maaf sampai meninggal macam itu macam mana nak mengurus kalau dia orang itu tak mempunyai dokumen yang lengkap, tak mempunyai dokumen yang resmi. Mau kita hantar balik kemana kalau tak tahu apa-apa? Nah, maka dari itulah orang-orang Malaysia itu sangat keras untuk menolak WNI yang tanpa izin atau tak ada permit ya. Nah, macam itu. Misteri jangan salah. Jangan karena kalau pendatang asing tanpa izin itu ke Malaysia hanya menguntungkan majikan. Tak. Kenapa? Banyak orang-orang Indonesia yang tanpa ada dokumen pergi ke Malaysia boleh mendapatkan pekerjaan, boleh mendapatkan gaji yang lebih. Itu karena warga tempatan itu kasihan, jauh-jauh dari Indonesia ke sini, dibantulah dikasih pekerjaan, lalu biar mendapatkan uang yang lebih, lalu biar pulang kampung menjumpai keluarganya, tak payah lagi kerja di Malaysia kalau menyalahi aturan. Jadi macam itu Kokori. Jadi jangan salah paham. Nanti kalau Kokori selalu membuat hal-hal yang macam ini, semakin besar problem-problem kita ini. Sebagai jiran, banyak juga orang yang mengatakan Indonesia dan Malaysia ini serupa dengan abang adik. Jadi buat apa kita gaduh-gaduh ini? Kokori ya, kalau Kokori tak puas hati, langsung aja macam Kak Ika Wulandari tadi, langsung aja pergi ke Malaysia, buktikan apakah macam mana di sana kondisinya di Malaysia itu macam mana. Jadi tak payah membuat berita-berita hoax. Lagi-lagi nanti takutnya tambah dosa gitu ya. Oke, semoga kita semua ini diberi kesehatan dan jom kita berdoa bersama-sama agar si Kokori ini cepat diberi kesadaran dan tak berbuat hal-hal yang negatif lagi. Kita boleh memberikan informasi tentang negara sendiri dan juga negara orang lain, boleh. Bukan itu perbandingan, tapi hanya memberikan informasi agar tahu satu sama lain. Gitulah tujuannya ya. Jadi jangan salah paham. Oke, semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Janal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.